Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asuha. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara 2B. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Irwanto MH. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk negara. Bentuk negara terbagi menjadi dua. Yang pertama ada negara kesatuan dan yang kedua ada negara serikat. Saya akan menjelaskan negara kesatuan. Apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan itu adalah negara yang terpusat pada satu pemerintahan pusat, di mana hanya ada satu pemerintahan saja. Negara kesatuan itu tidak ada pembagian wilayah yang didasarkan atas negara-negara. Selanjutnya ada 5 ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, hanya ada satu konstitusi. Dan yang kedua, kedaulatan dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Dan yang ketiga, kewarganegaraan tunggal. Yang keempat, dilaksanakan oleh pemerintahan lokal. Dan yang kelima, yang terakhir adalah hubungan dengan luar negeri dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Yang kedua adalah negara serikat. Apa itu negara serikat? Negara serikat itu adalah sebuah negara yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian. Negara bagian dalam negara serikat memiliki kedaulatan hanya ke dalam. Sedangkan untuk kedaulatan keluar seperti pertahanan, keamanan, keuangan, politik luar negeri dilaksanakan oleh negara serikat. Negara serikat mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, wilayahnya terbagi atas negara-negara bagian, dan yang kedua, kedaulatan dibagi atas kedaulatan negara, dan yang ketiga, adanya hubungan koordinasi antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Apa itu yang dimaksud dengan bentuk pemerintahan? Bentuk pemerintahan adalah cara suatu negara menyelenggarakan kekuasaan, terutama itu berdasarkan siapa yang menjadi kepala negara dan bagaimana kekuasaan dijalankan. Ada beberapa bentuk pemerintahan. Yang pertama itu adalah monarki. Kepala negara ada raja, ratu, sultan atau kaisar. Yang kedua, jabatan biasanya diperoleh secara turun-temurun. Contohnya tuh di negara Arab Saudi, Inggris dan Jepang. Yang kedua adalah republik. Kepala negara adalah presiden yang dipilih untuk masa jabatan tertentu. Kekuasaan berasal dari rakyat melalui pemilihan umum. Contoh negaranya yaitu di Indonesia, Amerika Serikat dan Prancis. Ketiga adalah oligarki. Oligarki pemerintahannya dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Kelompok tersebut mengendalikan kebijakan negara demi kepentingannya. Selanjutnya yang keempat adalah teokrasi. Teokrasi pemerintahannya didasarkan pada ajaran agama dan pemimpin agama memiliki peran utama dalam pemerintahan. Contohnya tuh di negara Iran. Yang terakhir yaitu otokrasi. Otokrasi kekuasaan berada di tangan satu orang atau satu kelompok tanpa adanya kebebasan politik yang memandai. Rakyat memilih keterlibatan yang sangat terbatas dalam pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah mekanisme hubungan dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam menjalankan fungsi lembaga negara. Adanya unsur-unsur sistem pemerintahan. Yang pertama itu adanya struktur lembaga negara, distribusi kekuasaan, mekanisme check and balances, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya ada beberapa sistem pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara, yaitu yang pertama itu adanya sistem presidensial. Sistem presidensial itu sistem yang dimana presiden menjadi kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan serta tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua itu yaitu sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahan parlemen itu adalah sistem di mana pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Misalnya contoh negara itu yaitu di Inggris, di Jepang. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan parlemen itu yang pertama adalah fleksibel, yang kedua akuntabilitas tinggi. Terus ada juga kekurangannya yaitu yang pertama kurang stabil atau sering jatuh ke kabinet.
Yang ketiga itu ada sistem pemerintahan campuran, yaitu sistem yang menggabungkan unsur presidensial dan parlemen. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan campuran, yang pertama, presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, yang kedua ada perdana menteri, dan yang ketiga kekuasaan eksekutif dibagi. Yang keempat itu ada sistem pemerintahan komunis, dan yang kelima sistem pemerintahan di negara mayoritas Islam, dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan negara Islam. Sekian penjelasan dari saya tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.